memang materinya nggak banyak, nanti dia lebih banyak, teoritis, ada gambar-gambar sedikit, kita cuma sebentar aja. Terus nanti setelah, saya sampaikan, teori-teori memorinya, nanti habis itu ada tugas yang dikumpulkannya minggu depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, jadi pertama di sini, untuk manajemen memori kita akan membicarakan pengikatan alamat. Nah, pengingatan alamat ini, di sini kita membicarakan manajemen memori itu pada awalnya karena kan kita udah sering banget nyebut-nyebut memori ya. Nanti minggu depan juga kita akan bahas lebih dalam mengenai virtual memory. Nah, kalau yang manajemen memori di sini kan kita waktu itu udah ngomongin masalah buffer, terus kalau kamu inget waktu itu ada address ya, di PCB lah, di mana gitu kan, tiap datanya yang dimasuk-masukin, ke dalam section-section memori itu dicatat alamatnya kan kayak gitu, untuk bisa dipanggil lagi. Nah, berarti di sini untuk pencatatan alamat itu ya ada ini yang namanya pengangkatan alamat. Nah, kenapa dia dibilangnya pengingkatan nggak pencatatan aja, kemarin kan kita udah pelajari ada namanya critical section kan, yang di mana sistemnya, sekarang itu memori karena ada banyak proses-prosesnya, ada beberapa section-section yang, nggak boleh dimasukin orang lain kan kayak gitu. Jadi selama prosesnya masih masih berjalan udah itu, bagian memori itu punya dia kan kayak gitu. Nah, berarti di sini ada alamat yang diikat gitu kan. Dan alamat yang terikat ini, kita juga nggak ngomongin yang, critical section doang. Waktu itu selain yang critical section kan ada yang, kode-kode yang di-buffer, ya kan, yang di-buffer tuh yang belum masuk, belum mau diproses gitu-gitu. Nah, pokoknya di memori itu ada banyak, isi-isinya lah gitu ya, untuk yang baik yang lagi diproses ataupun yang nantinya mau akan digunakan atau yang idle kan kayak gitu. Nah, jadi, eee perlu ada manajemen memorinya atau ada pengaturan gitu ya, ada pengaturan pencatatan nih isi memorinya apaan aja, kemudian yang saling nyambung tuh yang mana, kayak gitu. Nah, jadi kita butuh tadi ya manajemen memori. Yang pertama ada pengikatan alamat. Nah, dalam pengikatan alamat itu, alamat sendiri ada 2 yaitu ada alamat logis ya, alamat yang logik sama alamat fisik. Jadi kita punya ada 2, ada alamat logis dan alamat fisik, itu karena pencatatan alamat ini ada di, posisi yang beda-beda. Jadi kapan dicatatnya, siapa yang bacanya itu beda, eee, nah jadinya harus dibagi 2 dan dia bentuknya juga, dalam byte biasanya ya. Nah di sini kalau yang alamat logis itu diikat oleh kompilator ke alam memori yang bisa diakses, maksudnya kalau alamat logis di sini, eee, dia ini alamat yang dipegang sama program, ya, alamat yang dipegang sama program yang nanti dikasih ke CPU. Nah, nanti dari CPU itu kayaknya ada gambarnya harusnya, oh ada di sini. Nah, dari CPU itu nanti dia punya logical address yang dari si programming itu. Nah, terus nanti dia akan berikan ke MMU, ya, memory manajernya. Ini hardware ya. Memory manager ini, unit ini, nah terus nanti dia akan relocation register atau intinya ada pencatatan alamatnya gitu dan pencarian gitu, dia nyari di bagian memori ini mana nih yang kosong gitu ya. Jadi bisa logical address yang baru atau kode yang ada di logical address yang baru ini bisa ditaruh di mana gitu kan. Nah terus selain taruh di mana itu kan dia nggak sekedar kosong masukin, nggak kayak gitu karena kan nggak semua kodenya bisa dipecah-pecah gitu ya. Atau justru ada yang bisa dipecah. Nah, jadi di sini ada, logiknya lagi gitu kan. Nah, jadi dari logical address terus ke physical address tuh di mana dia ditempatkan di sini. Nah, kenapa dia nggak langsung physical address? Karena kalau kamu ingat bahwa setiap program-program itu ya, program aplikasi itu nggak bisa langsung, akses ke hardware. Jadi kalau dia punya physical address-nya, berarti kan dia langsung akses ke hardware dong. Makanya nggak bisa gitu, itu diatur dulu sama CPU biar dia address-nya ada sendiri.
ada logical address di sini. Kalau kamu bingung pemikirannya kayak gimana, anggap aja kan, mmm, kamu kan kalau di programming kamu ngatur tuh bentuknya array, apa list, variabel itu ada berapa besarnya, kan kayak gitu kan, itu kan diatur ya. Nah tapi kan, variabel A itu kan logik di program kamunya. Nah, tapi kan di sininya dia namanya udah bukan variabel A lagi, kemudian array variabel A itu ada di mana, itu kan yang bagian programming itu nggak tahu, gitu loh. Jadi dia memang, ada perbedaan kayak gitu. Manajemen memori ini menjadi penting karena kita udah masuk sistem komputer modern di mana, mmm, proses-prosesnya itu semuanya nggak cuman, apa ya, nggak cuma sekuensial yang satu jenis prosedur aja gitu, tapi perintahnya ada udah macam-macam, perintahnya itu kita bisa menjalankan beberapa program sekaligus, kemudian nanti, kayak kemarin yang ada konsepnya itu udah ada shared library gitu-gitu ya, di mana library-nya kita bagi-bagi bareng-bareng. Nah terus, dengan adanya pemakaian hardware yang harus berbagi ini, kemudian program yang jalan berbarengan ini dan memori, di mana memori adalah intinya gitu kan, karena jalannya pada di RAM semua, ya kan, di mana kita, bisa menyimpan instruksi, menambahkan instruksi, atau menghapusnya kayak gitu-gitu. Nah, makanya kita perlu, manajemen memori yang bagus. Nah, jadi di sini kamu, akan mempelajari pencatatannya caranya sebenarnya gimana. Nah, instruksi pengikatan data ke alamat memori tadi, itu ada beberapa waktunya, yaitu ada 3, ada waktu di-compile, waktu penempatan, dengan waktu eksekusi. Kalau waktu compile sama waktu penempatan, itu dia alokasinya tidak permanen, belum permanen. Jadi masih bisa dipindah, masih bisa diperhitungkan lagi ditaruh di mana, karena kalau kamu ingat kita kan ada yang sistem deadlock itu ya. Jadi kan ada yang bisa nggak jadi tuh. Ya kan, udah ditaruh terus ternyata, oh mau terjadi kalau ada proses ini jadinya deadlock, ya udah nggak jadi gitu kan, ditarik lagi. Atau kalau bukan yang masalah deadlock, kan ada yang programnya lagi running, terus ada program lain yang lebih penting gitu kan. Nah, jadi yang lebih penting itu akan dieksekusi lebih dulu kan gitu. Nah, jadi ada tadi waktu compiling yang waktu dia masih baca kodenya, ya penempatan yang udah mulai mau dimasukkan ke buffer dan sebagainya, sama waktu eksekusi. Kalau waktu eksekusi ini berarti programnya sudah kode-kodenya itu udah mau di-running. Nah, kalau udah mau di-running atau udah mau masuk runtime, ya itu dia, alamatnya udah permanen. Tadi ya, alamatnya tadi ada yang fisik, ada yang logik gitu kan. Waktu compile itu dia memasukkan alamat logiknya, nanti kalau udah, apa, penempatan itu nanti udah ada alamat fisiknya, kemudian nanti waktu eksekusi itu selain, permanen nanti udah ada tabel, alamatnya, gitu. Nah, alamat logik ini kita bisa bilangnya alamat, virtual ya, karena dia ya logik kan, logika aja. Jadi alamatnya bisa dibilang alamat virtual gitu, alamat yang bentuk pencatatan saja gitu. Tapi kalau alamat fisik ya memang dia ada di posisi di mana tertulis di dalam, apa namanya, dalam hardware memorinya gitu. Nah itu pemetaan alamat virtual dan fisik tadi itu pakai memory management unit, yang di mana tadi gambarnya? Yang ini. Dalam pencatatannya tadi di, MMU itu ada registernya namanya relocation register. Nah, relocation register ya dari namanya juga udah ada ya, relocation sama register. Register itu kan berarti registrasi atau pendaftaran tadi yang penulisan alamatnya gitu kan ya, pemilikan alamatnya. Relocation karena, eee, dia kan dilokasikan dari virtual ke fisikal, terus selain itu, mmm, tadi ada kemungkinan
perubahan-perubahan karena kan kalau memorinya tadinya udah ada kodenya, kemudian programnya selesai harusnya, space yang dipakai untuk program itu udah bisa diisi sama program lain kan gitu ya. Nah berarti kan ada relokasi di sana. Ya jadi intinya dia punya register, atau yang, selain mencatat menentukan gitu di mana, kode-kode atau data-datanya akan dituliskan ke dalam memori. Eee, nah di sini utilisasi ruang memori yang baik itu penempatannya dinamis di situ. Jadi, tadi semua formatnya dapat dialokasikan ulang gitu ya. Jadi ini kita tidak membicarakan, penempatan memori yang statis seperti yang di ROM. Kalau yang di ROM kan isinya nggak bisa diubah lagi, itu kan statis. Nah tapi, dalam memori yang program sehari-harinya gitu ya, untuk yang memori utama atau di RAM itu, dan sesi memori dan sebagainya, itu dia penempatannya dinamis. Nah dalam penempatan dinamis ini ada beberapa peraturan gitu ya, nanti, kayaknya ada di bawah-bawahnya. Mmm, Pertama itu sebuah rutin itu akan ditempatkan tidak akan ditempatkan sampai dipanggil. Rutin rutin itu, maksudnya, kode program kita bisa bilang rutin tuh kayak prosedur atau function gitu ya. Jadi kayak library yang nanti, selain di-running dia mungkin akan dipanggil. Nah jadi pas dipanggil itu isinya sebenarnya ada beberapa tahap lagi gitu. Nah si rutin ini nggak akan ditempatkan sampai dipanggil, itu yang bagian 3 tadi kan ada waktu compiling, ya kan waktu compiling kan dia understand dulu rutin-rutinnya ada apaan aja gitu ya. Kemudian nanti akan, waktu dia udah mau masuk ke dalam execution itu kan baru, akan dicatat mana sih sebenarnya rutin yang harus ditempatkan memori supaya bisa run programnya, mana rutin yang bisa nanti aja, gitu loh. Jadi kayak kamu buka aplikasi, itu kan dia akan menempatkan, mana yang bisa buka splash screen-nya nanti, terus habis itu buka beberapa fungsi-fungsi utama. Nah, dari suatu aplikasi kan kalau fungsinya ada banyak, itu kan nggak kamu pakai semua sekaligus. Nah, jadi dia akan nunggu sampai kayak kamu klik dulu gitu, klik dulu function itu, baru nanti dia akan manggil rutinnya di mana gitu. Jadi nggak satu aplikasi nyala terus ready semua gitu. Kalau mau ready semua itu berat, nanti semuanya harus ditaruh di memori dalam keadaan siap, walaupun sebenarnya belum tentu dipanggil gitu kan, karena banyak di aplikasi yang, function-function-nya jarang disentuh gitu, nggak semua orang pakai function itu. Gitu, kayak Excel deh kalau pakai Excel kan ada tuh yang untuk makros-makros gitu. Nah, kamu pada sehari-harinya jarang lah kayaknya pakai makros. Nah, jadi waktu kamu buka Excel biasanya makrosnya itu rutin, makros tuh nggak ada di RAM dulu, nanti kalau kamu udah panggil baru dia, eee, ditempatkan gitu. Nah, kemudian setiap kali ada penempatan ini, ya maka tabel alamat programnya yang tadi relocation register itu akan diperbaharui. Kemudian dia akan menyesuaikan juga dengan, perubahannya sesuai dengan besarnya atau banyaknya program, gitu. Nah, penempatannya ini, di metode dinamis ini nanti ada kamu bisa lihat masalah-masalahnya di mana kadang-kadang space yang disediakan itu tidak sama dengan space yang dibutuhkan. Oh, siapa nih baru datang? Bentar, aduh. Nah, penempatan secara dinamis ini dia, nanti akan itu harusnya ditentukan sama orang yang bikin programnya. Jadi kan orang yang bikin program itu harus menentukan mana tadi yang harus siap, maksudnya yang harus pasti dijalankan duluan dan harus standby, mana yang bisa dipanggil on command gitu. Karena sistem operasi nggak akan tahu itu, sistem operasi nggak ngatur mana library yang harus diaktifkan atau tidak, yang memberikan kode library itu penting atau tidak harusnya dari programnya masing-masing. Nah ini yang tahu bukan, kalian yang programmer, aplikasi biasa, tapi kalau kalian nanti bikin jadi programmer yang,
untuk platform atau yang, program compiler-nya gitu. Nah, itu biasanya kalian harus tahu masalah ini. Ya, jadi perhubungan dinamis tadi, kita ada yang namanya tadi shared library ya, di mana library-nya harus ada yang, siap, ada yang library ya, tunggu dipanggil, kemudian ada juga library yang bisa dipakai sama beberapa program sekaligus. Mmm, nah terus selain itu ada namanya lapisan atas gitu. Nah, lapisan atas ini dia menggunakan ketika gimana ya, kan prosesnya sangat besar gitu ya. Nah, prosesnya sangat besar, nah terus nggak bisa ditaruh semua, gitu. Nah, berarti kita harus ada tadi lapisan atasnya kan, kita harus taruh dulu bagian-bagian yang, harus siap, terlebih dahulu untuk diproses sama input outputnya sama, mana memori yang dimasukkan ke mana kode yang dimasukkan ke buffer dulu, kayak gitu. Nah, yang untuk instruksi yang, apa namanya, yang sudah harus ada, itu kita bisa bilang kita lihat lapisan teratasnya dulu, gitu. Nah, terus dari lapisan teratas ini, lapisan teratasnya juga nanti akan dipantau untuk melihat apakah kita bisa memasukkan instruksi selanjutnya di tempat yang itu. Nah, karena tadi kita kan ada baca ya, baca terus tuker isi baru gitu ya, hapus kode yang lama, isi yang baru gitu. Nah, proses-proses yang menukar-nukar itu namanya proses swap, sebenarnya tinggal bahasa Inggris doang sih, ya penukaran, swapping gitu. Nah, jadi mana proses yang, bisa tadi ditulis untuk memori yang akan dieksekusi, ya, mana yang ada di backing, atau ada di disk atau ada di, buffer PCB dan sebagainya. Nah, pada saat melakukan swapping ini, kita harus ngelihat ini ya, pertama programnya itu atau prosesnya itu sepenuhnya diam, artinya prosesnya tidak dalam keadaan running. Jadi kalau prosesnya dalam keadaan running atau kodenya lagi dipakai gitu ya, ya tentunya jangan kita swap, jangan kita tuker sama sama kode yang lain ya, jadi error, jadi nggak jalan kan, itu kan yang kemarin masuk lagi ke critical section itu. Nah kemudian, kalau dia prosesnya lagi waiting, ya waiting untuk I/O itu juga prosesnya itu nggak bisa di-swap. Berarti kan dia prosesnya dalam keadaan running, tapi sedang menunggu hasil pemrosesan dari hardware, ya supaya bisa nanti diolah lagi, gitu. Berarti dia tuh sama ini, intinya tentang ya masih running juga, gitu. Nah, eksekusi operasi I/O-nya hanya pada buffer sistemnya. Jadi swap-nya itu kalau ada keadaan kayak gini yang masih dia aktif tadi, biasanya yang di-swap yang di dalam buffer-nya, bukan dalam memori inti yang lagi running-nya. Nah, terus nyatetnya dalam pemakaian memori itu ada 2, yaitu bitmap sama linked list. Nah, yang pertama. Nah, yang cara pertama untuk, bitmap atau peta bit itu ya dari katanya udah bit ya, bit kan cuma 2, 1 sama 0. Nah, jadi dia untuk menentukan unit-unit yang kosong dengan unit yang, ada isinya itu tinggal ditandain 0 atau 1, udah gitu doang. Di mana 0 itu berarti unit memori itu masih kosong, masih bebas, masih bisa diisi. Kalau nilai 1 berarti dia ada isinya, lagi digunakan, gitu. Nah, masalahnya adalah alokasi memorinya dari peta bitmap ini berarti petanya cukup besar, kemudian, untuk pencarian atau dialokasinya itu nanti, cukup lambat gitu, tapi mudah caranya. Ini kalau kita lihat gambarnya dulu ya. Kalau kita lihat gambarnya dulu di sini, yang bagian atas ini tuh memorinya ya, anggaplah memorinya gini, kan memori kita gambarinnya nggak harus vertikal terus ya, kita bisa gambarin horizontal, intinya si memori itu ada blok-bloknya.
Ya tiap garis-garis ini bukan ukuran milimeter gitu, tapi satu blok gitu. Nah, kamu lihat dari panah ini yang bloknya warna putih, itu ada isinya berarti. Nah, ada isinya kamu lihat di blok satu nilainya satu satu satu. Nah, berarti ada isinya semua kan. Nah, yang ini kosong dia nol nol nol. Nah, terus besarnya dari, pencatatan bitmap ini ya dia akan makin gede tergantung dari seberapa panjang ini memorinya, dia akan catat dulu sampai akhir. Walaupun misalnya yang belakangnya ini jadi nol 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 semuanya gitu ya, tetap aja dia catat, gitu. Nah, proses, swapping atau dialokasinya dianggap mudah karena gini, misalnya kan ini yang ada 1 sampai 5 biji ini, berarti kan ada proses nih, di sini ada kode-kode yang disimpan di sini. Nah, kemudian masuk program baru mau, butuh tempat misalnya 4 gitu. Nah, gampangnya kalau dia bilang butuh tempat aja, tinggal cari aja satu, ya udah lewatin, berarti ada isinya. Nah, kalau ada nol, baru dibilang, "Oh, ini kosong nih." Nah, kita lihat dulu, gitu kan, bisa diselipin di sini, cukup nggak? Oh, enggak, cuma 3 ternyata. Nggak cukup, ya udah cari lagi, gitu kan. Nah, gampang, tinggal cari aja yang nolnya sampai ada 4 kan, gitu. Jadi pembacaannya cukup mudah. Cuman, yang dibaca jadi banyak gitu kan, dari awal sampai akhir gitu, nyari mana yang pas ada 4, kemudian setiap ketemu nol, dia akan ngitung kan, ini nolnya seriesnya ada berapa, kayak gitu. Ya, jadi itu yang dibikin dia lama gitu, tapi gampang tadi operasionalnya. Nah, ada cara yang kedua itu linked list. Ya, kalau linked list ini, dia alokasi segmen memorinya dia mencatat ada whole ya, ada proses. Kemudian ada lokasi awal dan panjang lokasinya. Nah, ini, dia dianggap lebih pendek, pencatatannya lebih pendek karena dia tidak mencatat satu persatu seperti ini. Tapi caranya gini, kita lihat di sini sama-sama ini satunya ada 5 ya, ada proses kan. Nah, berarti dia mencatat di sini ada proses, P simbolnya, prosesnya dimulai dari nol karena dia, kemarin kan udah saya sebutin juga ya, untuk yang pencatatan tuh dari nol kemudian terus angkanya positif. Ini juga sama, mulainya dari nol, kemudian ada 5, panjangnya ada 5, ini ada 5 bit kan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada proses yang ditempatkan dari 0 sampai 5, kemudian kosong. Nah, kalau kosong dia tulis ini ada H, whole, kosong. Nah, si kosong ini dimulai dari, blok kelima, panjangnya ada 3 blok, kayak gitu. Terus lagi, ada proses setelahnya, prosesnya mulai dari blok ke-8, kemudian ada panjangnya ada 6, dan dia nggak harus selalu proses whole, nggak kayak gitu, bisa aja emang penuh. Nah, kalau penuh jadi ini proses 2 ini ya kan, proses 1 deh ngitungnya kan dari nol. Proses nol ini proses 1, 8, 6, terus di sebelahnya, memori blok sebelahnya itu langsung dipakai sama proses 2. Proses 2 itu mulai dari 14, panjangnya 4, terus baru ada whole lagi, kayak gitu. Nah, jadi dia pencatatannya di sini lebih singkat dibandingkan yang ini. Kemudian untuk pencarian dialokasinya itu lebih gampang karena kayak tadi kan, misalnya nyari yang bolongnya 4 gitu kan. Nah, berarti dia nggak akan baca yang ini, karena kan ini dari tandanya udah P, skip dengan H, oh nih H nih kosong nih. Nah, terus dia langsung ngelihat yang ini, dia nggak ngelihat yang tengahnya mulai dari mana, dia langsung ngelihat bisa nggak kapasitinya gitu kan. Terus ngelihat, oh nggak cukup, P skip lagi, H, nah terus baca lagi yang ini gitu. Jadi untuk, dialokasinya dia, bisa dibilang lebih cepat gitu pencariannya, karena beda sama yang ini tadi yang baca sesuatu gitu kan. Nah, walaupun, dia jadi butuh ada kayak program yang ngebaca lagi supaya ngerti maksud ini kayak gimana, sama kekurangannya adalah karena dia selalu nyambung-nyambung kayak gini, nanti giliran pergantian itu, agak ribet karena kan pencatatannya bisa ada penggabungan ke sini atau, ya intinya kamu ngilangin satu blok itu belum tentu diisi sama satu node lagi, ini kan node ya. Nah, belum tentu diisi satu node lagi karena bisa aja yang dari sini
misalnya ini udah beres kan banyak nih, dia ada 6 bloknya, terus ternyata ini nanti bagi 2. Nah, berarti dari tadinya satu node jadi 2 node. Nah, ribetnya di mana? Ini kan kita nyatetnya kayak gini karena representasi visual kita, ya jadi gampang ngelihatnya. Nah, tapi aslinya kan ini bentuknya matriks. Nah, berarti kamu nanti ada perubahan dari bentuk matriksnya. Kalau yang ini matriksnya sama terus, blok matriksnya 8 dikali berapa panjangnya, gitu kan, berapa panjang memorinya. Kalau ini kan enggak, bloknya berubah-berubah. Bentar ada temennya yang baru datang lagi. Gitu. Oke, berarti yang ini cara bitmap, yang ini cara linked list. Nah, walaupun tadi kita bilangnya, itu semuanya diperlukan karena kan kita udah banyak proses, ada parallel processing gitu-gitu. Tapi ada juga yang namanya monoprogramming. Kalau monoprogramming, mono itu berarti kan cuma satu ya, kan. Nah, kalau monoprogramming ini berarti ada satu komputer khusus gitu ya. Komputer khusus yang biasanya dia memang pekerjaannya cuma satu itu aja. Nah, jadi ciri-cirinya monoprogramming itu dia hanya menjalankan satu proses di satu waktu. Satu proses itu akan menggunakan semua memori yang ada gitu ya. Jadi pemakai atau user atau programnya itu nanti akan memuatkan seluruh kode-kode programnya ke dalam memori yang disediakan. Jadi program itu mengambil kendali seluruh mesin gitu. Jadi ini nggak ngomongin PC kalian ya, nggak ngomongin desktop, laptop ataupun eh, mobile phone gitu, enggak. Tapi ini satu untuk software yang mesin khusus ya, yang tetap ada pemrosesannya di sana. Nah, itu walaupun dia bentuknya monoprogramming tetap aja bisa membutuhkan alamat-alamat tadi ya, pencatatan-pencatatan alamat tadi. Karena kan ini programnya jalannya cuma satu, tapi dia memenuhi semua disknya. Nah, mungkin kayaknya kalian pikir kan ya udah tinggal brek aja taruh semua. Nah, tapi ingat tadi ada kata-kata yang bilang kadang kodenya itu lebih gede daripada memori yang disediakan, gitu kan. Jadi walaupun udah memorinya dipakai buat dia semua, belum tentu muat, gitu. Nah, kalau dia nggak muat, nah berarti kan tadi ya, ada yang udah dieksekusi, dihapus, diganti. Jadi proses swapping itu bisa jadi tetap ada, walaupun dia bentuk komputernya monoprogramming. Oke, sebelum saya masuk ke alokasi berurutan dan tidak berurutan sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada saya masuk ke pengalokasiannya ya. Cara naroknya nanti ada gambarnya lagi ini untuk teorinya dulu. Nah, di sini dia namanya contiguous allocation. Ini bukannya salah, harusnya continuous ya. Kan kalau di bahasa Inggrisnya kan ada ya continue kan gitu ya. Tapi ini memang istilahnya untuk alokasinya itu namanya apa? Alokasi berurutannya di sini namanya contiguous allocation. Gitu ya. Nah, jadi untuk mengalokasikan memori atau menempatkan kode-kode tadi ke dalam memori itu kita bisa tempatkan kode itu secara berurutan, bisa kode itu kita tempatkan secara tidak berurutan atau terpecah-pecah gitu. Nah, ini berurutan dulu, astagfirullah baru masuk lagi. Aduh, ya udahlah ya. Nah, kenapa ada 2 gitu? Kalau yang alokasi berurutan ini tentunya prosesnya jadi lebih gampang. Ya, baik untuk naroknya dan pencatatannya, kemudian pemanggilannya itu jadinya gampang karena dia tempatnya urutan gitu loh. Jadi CPU-nya juga nggak bolak-balik nanya terus. Maksudnya gimana? Kan kalau urutannya berarti kodenya ada 4 baris. Berarti si CPU-nya nanti akan baca baris 1, 2, 3, dan 4. Kalau dia nggak urut, berarti kan CPU-nya habis ngerjain baris 1 terus nanya lagi kan, baris 2 ada di sebelah mana kan gitu. Nah, jadi kalau alokasi berurutan itu dia keuntungannya tadi ya penempatannya lebih mudah, pembacaannya juga lebih mudah gitu. Nah, kemudian dia
Jadinya dia untuk efisiensi sumber dayanya, untuk penempatannya di multiprogramming, maka proses itu banyak yang ada blok-bloknya. Ya, di blok di sini maksudnya bukannya dihalangi, tapi maksudnya diberikan jatah tersendiri, gitu ya. Jadi udah ada bloknya, udah ada jatahnya, gitu. Nah, eksekusinya lebih murah kalau dipecah dalam beberapa proses kecil gitu. Jadi maksudnya, mau alokasi yang berurutan itu pun, kan tadi masih masih ada konsep yang buffering itu ya. Nah jadinya, eksekusinya bisa lebih murah ini maksudnya bisa apa ya, nggak perlu menaruh semuanya ke dalam, memori running sekaligus gitu ya, masih bisa dipecah-pecah, tapi pemecahannya gampang karena urutannya sama. Nah, kemudian dalam pemecahan ini, dalam parallel processing itu menyebabkan sejumlah job atau sejumlah kode tadi itu bisa dikerjakan secara bersamaan gitu, dalam tanda kutip bersamaan simultan. Nah, pengalokasian berurutan ini dia partisinya itu ada yang statis, ada yang dinamis, ya, atau pakai sistem body. Nah, kalau partisi yang statis berarti untuk bloknya tadi, ya, atau partisinya atau tempat naruh kodenya, itu tempatnya sudah diberikan ukuran yang sama. Gitu. Nah, kalau yang partisi dinamis, dia bloknya ukurannya nggak sama karena dianggap partisian statis itu boros kalau kayak gitu. Ya, jadinya dia akan memberikan bloknya sesuai dengan besar kode yang dimasukkan, gitu loh. Nah, cuman mau pakai statis ataupun dinamis itu sebenarnya tetap akan terjadi ada lubang-lubang kecil di sini, lubang-lubang kecil antara partisinya. Nah, lubang-lubang kecilnya itu maksudnya kayak gini loh, kalau yang partisi dinamis, jadi anggaplah kamu memori itu ada 60 gitu ya. Nah, ada memori 60, kamu bikin satu blok itu 4. Satu blok tuh 5 gitu. Berarti kan kamu punya 12 partisi gitu ya. Nah nanti jadi kode yang masuk itu bisa dimasukkan ke partisi manapun. Nah cuman kalau misalnya ternyata program yang masuk itu hanya butuh 2 blok, ya hanya butuh 2 blok, nah berarti kan tadi dari yang isinya 5, itu 3-nya kosong gitu. Sayang kan? Nah, padahal 3 yang kosong itu nanti kalau masuk, kode baru lagi yang membutuhkan cuman 2 space, itu dia akan masuk ke partisi yang isinya 5 space lain gitu. Dia nggak bisa masuk ke yang sisa 3 tadi karena kan itu udah satu blok, udah satu partisi, udah dipegang sama kode yang awal gitu. Nah, jadi walaupun, pencatatan dan pembagiannya itu lebih mudah, dia bisa boros kalau kode yang masuknya tuh nggak pas gitu kan, kecil-kecil gitu. Nah, kalau yang partisi dinamis, enggak, dia nyatetnya adalah jadi kalau dari tadi 60, oh ini yang masuk 2, ya udah berarti partisi dia cuman 2. Nanti masuk lagi ada kodenya 8, ya udah dia partisinya 8, kayak gitu, itu partisi yang dinamis. Nah, cuman yang partisi dinamis ini tadi kenapa dibilang tetap aja bisa terjadi lubang-lubang kecil, karena kan tadi ada proses swapping atau dialokasi memori gitu ya. Nah, waktu proses swapping-nya misalnya yang udah selesai duluan tuh yang 8. Nah, berarti 8 kosong nih, 8 blok kosong. Nah, 8 blok kosong, terus ternyata kode baru yang masuk itu cuma 4 misalnya. Nah, dia dimasukin ke yang 8 tadi kan. Nah, ya tetap aja berarti ada 4 yang kosong nih. Nah, ada 4 yang kosong, tapi giliran masuk yang program berikutnya ada 5 karena dia ini berurutan, kan tadi lubangnya 4. Ya nggak bisa masuk ke situ. Jadi tetap aja ada kemungkinan tadi ada lubang-lubang kecil di memorinya. Nah, terus, karena dia partisinya tadi sesuai dengan, jumlah dari apa namanya, dari kode yang masuk. Jadi ini untuk, logik alokasi dan realokasinya lebih lebih rumit, sedikit lebih rumit pencatatannya dibandingkan ke statis yang tadi jumlah atau besar room-nya itu pasti sama. Nah, terus ada cara yang lain itu pakai sistem body. Nah, kalau sistem body itu dia, eee,
kayak menggabungkan yang 2 tadi. Jadi dia blok-bloknya, blok-bloknya statis, ya, partisi-partisinya statis, tapi ukurannya beda-beda. Ukurannya sesuai pakai byte ya, jadi ukurannya ada 1, 2, 4, 8, 16 dan terus kelipatannya, gitu. Nah, jadi nanti kodenya masuk ke yang mana nih? Nah, kodenya masuk ke yang mana, itu nanti dia ada pembulatan 2 ke atas kalau nggak salah. Nah, itu untuk jadi disesuaikan pakai blok mana. Jadi ada partisi kecil, ada partisi besar kayak gitu. Nanti disesuaikan masuk di antara 2 itu. Nah, tapi, apa namanya, walaupun dengan sembarang ukuran atau ukuran yang beda-beda itu dianggap lebih bisa memasukkan, lebih efisien, tapi ada di kelemahannya ternyata kalau kayak gini tetap ada kejadian-kejadian di mana dia ukurannya sama kayak yang statis tadi gitu loh, sisanya bisa bisa jadi malah malah banyak gitu. Karena tadi, ada partisi yang sangat besar gitu, karena partisi yang sangat besar ini kadang-kadang kan nggak dipakai semua gitu ya, jadi tetap aja ada yang, disisihkan tadi, ada yang bagian kosongnya. Nah, untuk, mengurangi yang munculnya lubang-lubang tadi gitu, maka ada di sini cara pengalokasian yang tidak berurutan. Jadi di mana kodenya nggak harus nempel semua, nggak harus ngurut gitu. Nah itu caranya ada 2, yaitu pakai paging atau segmentasi. Kalau yang paging atau bahasa Indonesianya pemberian halaman, nah memori fisiknya kita catat frame-frame-nya, jadi dipecah menjadi blok-bloknya. Kalau tadi kan kita mencatatnya berarti per partition-nya gitu ya. Nah kalau ini pencatatannya per frame ya. Mmm, nah kemudian, dicatat juga selain frame dari yang memori fisik, dicatat juga, posisi memori logisnya. Nah kemudian kita akan masukkan, dia secara, berpasangan gitu ya. Nah, jadi di sini kan sama nih sama gambar yang awal tadi ya. Ada CPU yang dimasukkan ada alamat logisnya. Nah, kemudian alamat fisiknya ada di mana. Nanti ada tabel halaman yang mencatat kedua ini. Jadi kira-kira nanti gambarnya kayak gini ya. Nah, ini memori logisnya. Kalau logisnya itu kan pasti dia berurutan gitu ya. 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian 0 itu ada di frame sebelah mana, 1 ada di frame sebelah mana, kayak gitu. Nah, terus maka ini ada pencatatannya, kayak ini 0 ada di 1, 01. 1 ada di 4, 14, 2 ada di 3, 23, gitu kan, 3 ada di 7, pasangannya tabel halamannya 37. Jadi ada pencatatan yang kayak gini, ya, itu untuk dipecahnya. Nah, kalau kamu tanya, ini kenapa bisa, 2 dulu baru 1? Nah, ini karena kan waktu nyatet itu kan proses writing sama reading ya. Nah, ini berarti bisa aja pas dia nyari yang kosong di sini di mana, ini yang kosong ada 4. Kemudian ketika menanyakan yang kosong kedua, kode yang ada di sini tadinya itu udah dihapus, udah hilang. Nah, jadi bisa di-swap sama kode yang baru kan. Nah, jadi di sini makanya dia halamannya bisa, nggak ngurut gitu. Nah, kalau segmentasi ini berarti ya dia ada segmen-segmen. Ya, ada pembagian, pemotongan-pemotongan di sini ada nama dan panjang, jadi ini lebih mirip ke yang tadi ada link ya, kalau kamu ingat ada yang link list gitu. Nah, jadi sama dia ada frame-frame-nya juga kayak gini ya, jadi bisa nggak urut juga gitu kan. Ada frame-frame-nya, tapi dicatat juga base dan limitnya sama kayak yang link list tadi. Nah, kemudian, dari CPU tadi ada logical address, nah dari logical address itu ada offset juga. Offset dan limit di sini maksudnya gini, kalau limit tadi kan dari banyaknya atau besarnya si segmen ini kan. Dia pegang berapa kotak gitu kan. Kalau yang offset itu tempatnya ada di sebelah mana gitu. Nah, jadi kalau offset lebih kecil dari limit berarti ordernya, atau kodenya ada di dalam sini. Nah, kalau offsetnya lebih besar dari limit berarti kan di bawahnya nih. Nah, di bawahnya kan udah nggak ada memori lagi, orang memorinya sampai sini.
Nah, berarti kalau lebih besar itu berarti dia invalid address. Nah, kalau dia invalid address, itu artinya tadi kan kodenya nggak ada di sini. Nah, invalid address itu, bisa jadi dia langsung error, ya, bisa dia langsung error, atau invalid address yang dimaksud di sini adalah, oh berarti kodenya belum ditulis, sedangkan dia harus ready. Nah, berarti harus ada pencatatan lagi, mana kode selanjutnya harus taruh di mana, gitu. Jadi ini tinggal ada yang ngomong ya? Oh, nggak ada. Jadi tinggal caranya tadi, pakai yang pencatatan alamat kayak gini, paging atau segmentation. Yang mirip sama yang awal. Nah, beberapa perbedaannya di sini ada 8 ya. Ada 8 yaitu, pertama kalau segmentasi ini tadi dia, melibatkan programmer tadi ya, yang programmer untuk compiling atau programmer yang masuk PMMU ini. Kalau yang paging tadi, dia tidak perlu programmernya tidak perlu tahu tekniknya karena ini lebih langsung nyambung ke physical address aja, nggak perlu, mmm, apa namanya, nggak perlu dicatat penyampaian tabelnya, baca whole-nya gitu-gitu. Nah, segmentasi itu compilation-nya dilakukan terpisah, kalau yang paging compilation-nya dia tidak terpisah sama execution. Kemudian proteksinya juga kalau segmentasi itu terpisah, paging proteksinya tidak terpisah. Segmentation ini bisa ada shared code, kalau paging tidak ada shared code. Kemudian, segmentasi ini banyak ruang alamat, banyak ruang alamat linear karena tadi dia ada shared code ya. Jadi maksudnya untuk urutannya gitu, kalau yang paging itu kan tadi dia cuman dipakai Per satu per satu kode gitu ya. Nah, jadi linearnya cuma di sini doang. Nah, kalau yang paging itu dia karena baca baca alamat, jadi bisa dia nyambung sama, segmen orang lain gitu. Mmm, ini sama yang masalah proteksi, kemudian, eee, ukuran tabelnya juga beda. Ukuran tabel kan tadi kamu udah lihat yang bitmap ya, bitmap sama linked list itu kan udah ada kelihatan bedanya. Kemudian izin untuk pemecahannya itu juga beda karena tadi ada yang pemecahannya mandiri atau diserahkan ke program untuk yang segmentation, kalau yang paging itu pemecahannya ke memori fisik jadi diserahkan ke MMU. Nah, selanjutnya ada tugas. Sebelum saya jelasin tugasnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada langsung masuk ke tugas aja ya. Tugas yang pertama, di sini saya minta cari apa yang dimaksud dengan fragmentasi internal dan eksternal. Sebenarnya fragmentasi internal dengan eksternal ini, fragmentasinya itu apa, itu udah saya sebutin tadi ya di awal-awal. Memang saya nggak sebut istilah fragmentasi, tapi itu udah ada. Nah, kemudian yang mungkin belum saya jelasin justru adalah bedanya internal sama external fragmentation itu apa. Gitu dalam manajemen memori itu ya kamu yang cari. Kemudian gimana cara mengatasinya, itu juga sebenarnya sama kayak tadi udah fragmentation itu cara mengatasinya udah ada di materi tadi. Nah, kamu tapi tetap bisa cari untuk pemahaman kalian sendiri, eee, karena biasanya kalau nyari sendiri sama dijelasin itu pengertiannya agak beda ya, bisa lebih masuk gitu. Nah, terus selain dari fragmentation, kalian cari juga, tadi kan kita yang terakhir segmentasi dan paging nih. Nah, segmentasi dan paging itu yang sampai sekarang tuh masih masih dipakai kan. Bukan yang lain nggak dipakai, tapi maksudnya secara secara umum untuk yang kita pakai Intel ini ya, dia pakai segmentasi dan paging, dan dia segmentation dan pagingnya bisa dikombinasikan. Nah, kalian cari di sini artinya dikombinasikan itu bagaimana, gitu ya. Jadi di cara kerja CPU dan memori management unit yang ada sekarang, eee, segmentasi dan paging itu
dipakai bersamaan seperti apa gitu loh, caranya gimana atau kasusnya gimana gitu. Kamu bisa, eee, cari itu kemudian dua dua hal ini itu bukan dikumpulkan kamu catat di kertas terus minggu depan kumpulin ke saya. Sebenarnya ini kesempatan hanya untuk beberapa orang aja saya kasih nanti mungkin sekitar 2, 3 orang gitu ya, 2, 3 orang nanti dilihat dari jawaban masing-masing gitu. Nah, nanti 2, 3 orang ini akan maju ke depan kelas untuk, mencoba menjelaskan ini. Ya, kemudian nanti akan ya cuman saya iyain aja kalau udah bener atau kalau misalnya masih salah ya nanti akan kita luruskan gitu. Oke, untuk tugasnya bisa dipahami untuk ngapain? Bisa Ibu. Nah, untuk slide-nya nggak saya kasih hari ini ya, karena tadi kalau misalnya kamu lihat, masih banyak yang apa, tulisannya agak berantakan gitu, jadi untuk tugasnya bisa kamu foto aja dulu, screenshot dulu, terus nanti mungkin di akhir minggu atau dalam beberapa hari ini akan saya kasih, materinya, gitu. Oke, sebelum saya tutup saya tanya sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Sepertinya tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Mmm. Oke. Ini walaupun cuman sebentar, tapi kan, ada tugasnya ya. Jadi maksud saya, coba tugasnya dikerjakan sekarang, manfaatkan jam yang masih ada, jadi nanti nggak kamu ngabisin waktu di weekend buat nyari yang ini, gitu. Nanti pas sudah deket hari Selasa baru atau malah lupa gitu kan. Jadi dimanfaatkan waktu kuliahnya yang masih tersisa. Oke, kalau gitu berarti penyampaian materi dari saya, hari ini sampai di sini aja. Terima kasih banyak, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi